Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Bowo dari MTS Negeri 3 Jemberana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Mengapa hal itu perlu kita pelajari? Sebagai seorang guru, kita harus memiliki 4 standar kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dalam kompetensi pedagogik, seorang guru harus mampu melakukan penilaian dan evaluasi baik dalam proses maupun dalam hasil belajar. Dan juga harus mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut demi kepentingan pembelajaran. Bukan hanya dalam kompetensi pedagogik saja, dalam kompetensi profesional, dalam hal evaluasi secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukur. Nah, salah satu penilaiannya adalah, atau aspek penilaian yang harus diukur, salah satunya adalah kompetensi pengetahuan, pencapaian kompetensi pengetahuan. Maka saya rasa hal ini perlu kita bahas dan kita pelajari lebih detail supaya apa? Kita menjadi seorang guru yang memiliki standar kompetensi yang mumpuni. Pengertian penilaian kompetensi pengetahuan adalah penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tingkatan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Atau kalau biasa kita sebut ada tahapan C1, tahapan C2, C3, C4, C5, dan C6, yaitu tahapan belajar. Kemudian juga dikombinasikan dengan dimensi pengetahuan. Ada dimensi faktual, dimensi konseptual, prosedural, dan metakognitif. Materi berikutnya adalah berkaitan dengan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan ada 4. Yang pertama adalah faktual, yang kedua konseptual, yang ketiga prosedural, dan yang terakhir adalah metakognitif. Cakupannya bisa kalian lihat atau kita lihat di dalam tabel yang sudah saya buat. Itu cakupan-cakupannya. Untuk pengertiannya, yang pertama adalah dimensi pengetahuan faktual, yaitu aspek pengetahuan istilah khusus dan elemen-elemennya, berkaitan dengan pengetahuan tentang peristiwa, tokoh, lokasi, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Contohnya materi berkaitan dengan langit, bumi, desa dan kota. Konseptual, cakupannya di situ sudah saya sampaikan dalam tabel. Ada klasifikasi dan kategori, prinsip dan generalisasi, serta teori dan struktur. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi konseptual ini? Dimensi konseptual memuat ide atau gagasan dalam suatu disiplin ilmu yang memungkinkan orang mengklasifikasikan suatu objek, yaitu mengklasifikasikan bahwa objek itu termasuk contohnya atau bukan contohnya. Ya, meliputi misalkan di situ ada prinsip-prinsip, teorema, model, dan struktur. Contoh dari materinya misalkan adalah teori evolusi, fungsi peta, kitab suci dan fungsinya. Nah, itu contoh-contohnya. Yang berikutnya adalah dimensi pengetahuan prosedural. Pengetahuan tentang bagaimana suatu urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ya, namanya prosedur berarti di situ ada langkah-langkahnya. Ya, berkaitan dengan langkah-langkah. Contohnya pengetahuan tentang cara
pemilihan kepala desa, pemilihan capres dan cawapres, pengetahuan tentang pembuatan peta tematik, dan juga bagaimana pengetahuan tentang pola makan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu dimensi metakognitif. Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan tentang kognisi, yaitu kognisi itu bisa diartikan mengetahui dan memahami, yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman, meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir. Contohnya misalkan bagaimana seseorang itu bisa memperbaiki sepeda motor yang rusak, kemampuan untuk menjawab pertanyaan mengapa kok rem itu bisa blong, kemudian juga misalkan bagaimana seseorang itu memperbaiki instalasi listrik. Pres dan cawapres, pengetahuan tentang pembuatan peta tematik, dan juga bagaimana pengetahuan tentang pola makan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu dimensi metakognitif. Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan tentang kognisi, yaitu kognisi itu bisa diartikan mengetahui dan memahami, yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman, meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir. Contohnya misalkan bagaimana seseorang itu bisa memperbaiki sepeda motor yang rusak, kemampuan untuk menjawab pertanyaan mengapa kok rem itu bisa blong, kemudian juga misalkan bagaimana seseorang itu memperbaiki instalasi listrik. Dalam penilaian kompetensi pengetahuan, selain dimensi pengetahuan, dalam taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, maka ada juga dimensi proses kognitif. Nah, yang dimensi proses kognitif ini kita sudah sangat familiar, cuma memang ada beberapa perubahan berkaitan dengan aspeknya. Kalau sekarang itu ada C1-nya adalah mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan yang C6 adalah mencipta. Setelah kita membahas tentang pengertian, dimensi pengetahuan, serta dimensi proses kognitif, materi berikutnya adalah kita akan membahas tentang perumusan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi, khususnya kompetensi pengetahuan, dijabarkan dari kompetensi dasar, yaitu KD, pada setiap mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi menggunakan kata kerja operasional, ya, atau kita biasa sebut dengan KKO, ya, kata kerja operasional, yang sudah biasa kita kenal, ya. Yang biasa kita gunakan adalah taksonomi Bloom tadi, ya. Kata kerja operasional pada indikator digunakan sebagai acuan dalam penentuan butir soal, ya, seperti yang dicontohkan pada tabel berikut ini, ya. Kalian bisa, atau Bapak Ibu guru bisa melihat pada tabel pada slide berikutnya. Sekarang perhatikan tabel berikut ini. Di situ sudah dipaparkan tahapan-tahapan berpikir menurut taksonomi Bloom, dan juga disertai dengan contoh pertanyaan yang sesuai dengan kata kerja operasional. Jadi itu bisa dijadikan contoh ketika kita membuat indikator penilaian.
Selanjutnya adalah perencanaan penilaian. Dalam perencanaan penilaian ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan penilaian. Apakah tujuan kita itu untuk penilaian proses atau penilaian hasil. Kemudian menentukan bentuk penilaian. Bentuk penilaian itu bisa berupa tes pilihan ganda, uraian, atau tes isian. Kemudian juga tekniknya. Teknik penilaiannya seperti apa? Apakah tes lisan, tes tertulis, atau penugasan. Kemudian kita juga harus menyusun kisi-kisi untuk supaya soal itu dapat mengukur yang memang harus diukur dari kompetensi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. Kaidah penulisan soal itu ada berkaitan dengan konstruksi soalnya, bahasanya, dan juga materinya. Yang terakhir adalah menyusun pedoman penskoran. Setelah perencanaan penilaian dilakukan dengan baik dan benar, maka berikutnya adalah pelaksanaan penilaian. Bisa berupa penilaian harian untuk penilaian proses, kemudian penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester yang bersifat menilai hasil belajar siswa. Dan tahap paling akhir adalah pengolahan nilai pengetahuan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.